Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan yang pertama ada OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan model referensi di mana model tersebut diciptakan dalam bentuk kerangka konseptual. Model tersebut diciptakan sekitar tahun 1980-an oleh International Organization for Standardization. Daftar lapisan atau layer pada OSI ada 7, antara lain physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir application layer. Kemudian ini dijelaskan tahapan-tahapan cara kerja dari OSI layer. Ada 8 tahap. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Yang keenam, data link layer membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Yang ketujuh, di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Kemudian setelah OSI ada TCP/IP. TCP/IP merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui sebuah jaringan internet. Kelebihan dari TCP/IP sendiri ada 4, yaitu pertama, sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan. Kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya global. Kemudian keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Fungsi TCP/IP sendiri ada 6, yaitu melakukan pengiriman file yang terenkripsi, melakukan remote login pada komputer lain, mengirim dan menerima komputer mailing, melakukan fitur network file system, melakukan remote execution, dan yang terakhir melakukan fitur name server. Layer TCP/IP sendiri ada 4, yaitu yang pertama lapisan application atau application layer, kemudian yang kedua lapisan transport atau transport layer, yang ketiga adalah lapisan network atau network layer, dan yang terakhir lapisan network interface layer. UDP sendiri merupakan kepanjangan dari User Data Program. UDP memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu atau beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Sedangkan TCP merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol.
TCP sendiri membuat pengguna komputer bisa masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga, cukup dengan satu jaringan. Perbedaan TCP dan UDP sendiri antara lain TCP membutuhkan koneksi, sedangkan UDP tanpa memerlukan koneksi. Kemudian TCP mengirimkan data secara berurutan, sedangkan UDP mengirimkan data secara acak atau tidak berurutan. Yang ketiga, TCP mengandalkan keutuhan data, sedangkan UDP mengandalkan kecepatan dalam proses pengiriman data. Keempat, TCP terdiri dari port dengan 16 bit, yang semuanya itu merupakan bilangan bulat. UDP sendiri terdiri dari 3 jenis port. Kemudian yang terakhir, TCP lebih mudah dioperasikan, sedangkan UDP butuh waktu untuk memahami proses kerja UDP tersebut. Jenis protokol internet. Jenis protokol internet yang pertama TCP/IP, kemudian yang kedua Ethernet, yang ketiga UDP, kemudian keempat RTP atau Real Time Protocol, yang kelima FTP File Transfer Protocol, yang keenam HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Lanjutan dari jenis protokol internet tadi. Yang ketujuh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang ke-8 DNS Domain Name System. Yang ke-9 ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang ke-10 IMAP Internet Message Access Protocol. Yang ke-11 HTTPS. Yang ke-12 SSH atau Secure Shell, yang ke-13 atau yang terakhir SSL atau Secure Socket Layer. Well-known port. Well-known port sendiri merupakan daftar nomor port yang telah diketahui secara umum untuk pemakaian suatu layanan. Karena itu, well-known port tidak dapat digunakan oleh layanan lainnya. Well-known port sendiri awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tapi diperlebar lagi sekarang menjadi 0 hingga 1023. Registered port. Registered port sendiri merupakan fungsi port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Range atau jangkauan dari registered port sendiri berkisar dari 1024 hingga 49151. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tadi. Apabila ada kata-kata yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.